sorak tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab Dia layak menerima segala pujian dari setiap orang. Percaya, kami boleh senang. Mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang besar. Dan keagungan dan kemuliaan tidak dapat disebutkan dengan apapun. Amin. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tidak akan menyerah, mesti dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Ku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. percaya padamu. Amin, amin. Ku tidur karena percaya, Mau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, Lord. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan inilah mulut-mulut kami Tuhan
yang mengeluarkan pujian dengan fokus menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk bernafas, untuk diizinkan Tuhan untuk memuji Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh naik. Engkau melihat hati kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Terima kasih Tuhan. Nyatakan dengan segenap hati. Yes. Percaya. Yes. Kami percaya Tuhan. Yes. Ku terima sekarang kemenangan Ku punya Tuhan yang besar, Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Kami sepakat Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami terima Tuhan kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan. Kami terima kemenangan darimu Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Ku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Kami terima Tuhan. Sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Amin, amin. Dia, Tuhan Yesus. Tuhan peliharalah kami Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Benar Tuhan Yesus. Bunga di ladang Tuhan Yesus hidup. Amin. Bagi kita anak-anak Tuhan, kesayangannya. Benar Tuhan Yesus. Dengan sempurna. Terima kasih. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Inilah kami Tuhan. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan, saat kau perlu Tuhan tahu. Amin. Minta Tuhan dengar saat Percaya Tuhan bekerja. Amin, amin. saat menangis Tuhan tahu. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk segala kebaikan dan anugerah. Amin, amin, amin. Sama-sama kan. Perhatikan lurunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita ke orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Amin, amin. Perhatikan burung di udara, Tuhan primakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin, amin, amin Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami datang kepadamu Tuhan. Melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yes. Percayalah rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Amin. Kita menang, kita ada, kita hidup, kita masih bernafas. Benar Tuhan Yesus. Tuhan yang melimpah. Yes, amin, amin. Seberapa banyak yang mengalami mujizat dan pertolongan. Amin, Kita amin. boleh melambaikan tangan buat Tuhan. Amin Tuhan Kita Yesus. syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Lord Jesus, kebaikan Tuhan. Kami menghormati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya jemaat saja katakan dia. Terima kasih Tuhan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. saat kau minta, oh, Kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja. Engkau melihat hati hamba-Mu ini Tuhan. Saat berdoa, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat mau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Yes. Saat menangis Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus memuji Tuhan, karena kami percaya pujian penyembahan kami ada kuasa di dalamnya. Dengan iman kami katakan Tuhan, besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami menyembah Tuhan, roh dan kebenaran selamanya. Amin, amin. Kami menyembah dalam roh Tuhan. Kami tinggikan Engkau selalu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, benar Tuhan. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Benar Tuhan Yesus, kami telah dilayakkan Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran namanya. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu dalam roh Tuhan. Biarlah pada malam hari ini umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar SOG ini boleh bersama-sama memuji Tuhan. Baik yang onsite, baik yang online live di mimbar SOG Family Bali. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya Tuhan. Dalam roh Tuhan, kebenaran Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu dalam roh kebenaran Tuhan. Berkati Tuhan kami pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, keluarga besar SOG Family Bali. Inilah keluarga kami Tuhan. Lepas pribadi lepas pribadi, kami datang kepadamu Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku. Ini kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat benar Tuhan tercurah. Kami perlu tercurah berkat-Mu atas keluarga ini Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Yes, amin. Ini kami Tuhan yang datang dalam keluarga masing-masing Bapa. Kami berdoa Tuhan mengatasnamakan keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka amin, amin, amin Tuhan. Yes, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkat-Mu turun atas keluarga kami semua Tuhan.
kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Amin, amin Tuhan. Keluargaku adalah sorgaku. Keluarga kami adalah surga kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun di atas keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersama dengan seisi rumah kami. Amin, amin. Datang menyembah Engkau. Amin Tuhan Kami Yesus. bersama dengan seisi rumah kami. Sore hari ini datang bersujud meninggikan Raja di atas segala raja. Ampuni kami Tuhan. Kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga. Benar Tuhan Yesus. Kami yang masih menanti-nantikan keluarga kami diselamatkan. Amin, amin. Kasih Allah mengalir sore hari ini. Amin, amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Bapa memulihkan, kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu, mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Amin, amin Tuhan. Inilah pergumulan kami Tuhan. Amin, amin. Seisi rumah kami menyembah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin, amin. Oh, amin. Biarlah Tuhan anugerah tercurah bagi keluarga kami masing-masing Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Kasih-Mu Bapa memulihkan, benar Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan memberkatiku. Ini keluarga kami Tuhan. Bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa memulihkan. Yes, pulihkan keluarga kami Tuhan. Memberkatiku. Ku bawa keluargaku masuk dalam rencana-Mu, mengiring-Mu, menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan jadikan bejana-Mu. Amin, amin. Untuk kemuliaan-Mu. Jadikan keluarga kami bejana Tuhan. Amin. Yes, amin. Amin, amin Tuhan Yesus. Amin, amin Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family.
keluargaku Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Ini keluargaku Tuhan, hanya Tuhan-Mu, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Keluargaku Tuhan, jadikan bejana-Mu. Ini keluarga kami Tuhan, kemuliaan-Mu, mengiringmu, menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Amin. Yes, kami melayanimu Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang menyaksikan, berkati keluarga-keluarga yang onsite, yang menyaksikan di layar mimbar SOG Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Kami mau damai, sejahtera, kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Amin. Trini keluargaku Tuhan. Amin, amin. Untuk kemuliaan-Mu, keluarga kami, untuk kemuliaan-Mu, kekamilaan-Mu. Yes, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami telah menyampaikan dan kami telah bernyanyi untuk memuji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami masih diizinkan Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk belajar mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Karena kami haus dan lapar Tuhan akan kebenaran firman, akan perkataan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kini kami masuk di bulan baru, kami mau bersatu hati bersama keluarga kami semua Tuhan. Keluarga SOG Family Bali dan keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya berkat Tuhan melimpah di dalam keluarga. Ketika Tuhan dijadikan kepala rumah tangga, maka berkat kemurahan tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan berkata-kata di dalam hati kami dan firman Tuhan tertanam di dalam hati kami yang subur. Karena kami percaya firman tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan menjadi rema, berkat, mujizat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, ya, karena ini adalah bulan baru di Juli, maka firman Tuhan pun kita mau belajar dalam 1 bulan mengenai tentang keluarga. Makanya di pujian-pujian penyembahan kita tadi, kenapa saya naikkan pujian mengenai tentang keluarga? Karena saya percaya 95% konflik di dalam kehidupan manusia, umat-umat Tuhan adalah di dalam keluarga. Ya, sebelum saya melanjutkan firman kebenaran Tuhan, saya ingin menyapa bagi umat-umat Tuhan yang baru pertama kali hadir di SOG Family Bali. Saya ucapkan selamat mengikuti fellowship keluarga besar Son of God
Family Bali. Ya, biarlah kita terus bertumbuh, berkuat di dalam iman. Dan saya percaya orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka dia akan dikenyangkan pada malam hari ini. Dan saya juga mengucap syukur dan saya ingin menyapa juga untuk keluarga besar SOG Family Bali yang tergabung dalam satu community ya, dalam komunitas Kristen ya, sudah tergabung. Saya juga ucapkan salam damai sejahtera, dan kita juga belajar sama-sama mengenai tentang kebenaran firman Tuhan ya. Tidak lupa juga saya menyapa untuk saudara-saudara kami, keluarga besar SOG Bali yang di Kalimantan, ya, di Kalimantan, di Jawa Tengah, ya, di Surabaya, Jawa Timur, Jakarta, Papua, ya, Papua, Jayapura, sampai di Ambon, ya, di NTT, di Kupang, ya, di Bandung, sampai di Kerawang, Bekasi, ya, di seluruh Nusantara, ya. Puji Tuhan, ya, saya berdoa pada malam hari ini biarlah kita semua terus dikuatkan oleh firman kebenaran Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan ya mengenai tentang SOG Family Bali. Ya, kenapa saya sebut adalah SOG? Ya, Family Bali Nusantara. Ya, SOG ini adalah Son of God, ya, anak Tuhan. Ya, family kita adalah keluarga. Jadi keluarga anak Tuhan. Ya, kenapa di Bali? Karena komunitas kita atau saya sendiri dengan keluarga ya tinggal di Denpasar, Bali. Ya, kenapa Nusantara? Karena jangkauan kita luas. Dan bukan itu saja, bahkan sampai ke bangsa-bangsa keluarga besar SOG Family Bali. Ya, ada yang di Singapura. Ya, Shalom yang di Singapura. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ada yang di Malaysia, ya, ada yang di Chili, ya, di Amerika Selatan, ya, luar biasa. Tuhan berkat bangsa-bangsa, ya. Kita bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, dan bukan hanya sampai bangsa-bangsa saja, kita juga menjadi berkat sampai di seluruh Nusantara, bahwa firman kebenaran Tuhan terus diperdengarkan, ya, anak-anak Tuhan terus dikuatkan bagi jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, saya dengan keluarga, ya, pelayanan, ya, SOG Family Bali ini adalah salah satu pelayanan penginjilan saya, ya, penginjilan saya secara pribadi, ya. Jadi kalau saudara-saudaraku semua bertanya, saya pelayanan di mana, ya, saya di gereja mana, ya, saya sendiri adalah salah satu pelayan perjamuan kudus, ya, di salah satu gereja, yaitu GBI Keluarga Allah Bali, ya. Dan saya juga menjadi ketua kelompok sel, ya, atau KKS, di mana saya juga menggembalakan umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dari Keluarga Allah Bali, ya. Jadi saya dengan istri melayani, ya, tolong doakan selalu kami untuk tetap setia melayani Tuhan, ya. Karena kita percaya ketika kita meluangkan waktu dan melayani Tuhan, maka kebaikan Tuhan atau favor kebaikan Tuhan akan dilipat gandakan bagi saudara dan saya ketika mengutamakan Tuhan atau memberikan satu posisi yang baik di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam rumah tangga. Tuhan dijadikan kepala rumah tangga, maka berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam keluarga tersebut. Ya, puji namanya Tuhan. Mari kita masuk di tema firman Tuhan kita pada malam hari ini, ya, di Juli, ya, yaitu bebas drama keluarga. Ya, saya sedikit ternyata di bulan Juli ini, ya, rema atau firman Tuhan yang diturunkan atau yang disampaikan kepada saya untuk di-sharingkan kepada umat-umat Tuhan di seluruh Nusantara, yaitu berbicara mengenai tentang drama, ya.
tentang drama, ya. Apa yang dimaksud drama keluarga, ya? Apa yang dimaksud drama keluarga? Drama adalah salah satu serangkaian, ya, atau kejadian, ya, kisah yang tidak terduga, ya, penuh konflik, ya, penuh konflik dan emosi, ya, penuh konflik, penuh emosi yang bisa menyebabkan emosi dan energi kita banyak terkuras, ya, hati penuh luka, ya, dan pahit, serta anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur kasih kita akan berkurang drastis. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tentu ya kita semua suka ya nonton drakor, ya, drama, ya, dimana kalau ketika kita nonton drakor drama, ya, ada yang suka Korea, ada yang suka India, ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat atau menonton drama-drama yang ada di televisi, ya, itu kadang-kadang membuat emosi kita, ya, pikiran kita ikut-ikutan gitu loh. Ya, ikut-ikutan gemes, ikut-ikutan kesel, ikut-ikutan komentar, ya, karena akting mereka bagus. Ya, karena dalam sebuah drama memang harus ada yang namanya gesekan, ya, harus ada yang namanya benturan, harus ada yang namanya percakapan, di mana percakapan-percakapan itu yang membuat emosi, ya, membuat pikiran kita jadi ikut-ikut gemes, ya. Banyak saudara, ya, orang-orang yang suka drama, ya. Salah satunya contohnya ya keluarga saya pun suka, ya, istri, anak-anak saya pun suka, ya, nonton, cuman nggak drakor, ya, dia di India, ya, ya. Ini jujur aja terus terang, ya, sampai-sampai ya ke bawah perasaan, ya, jadi ikut baper, kan aneh, ya. Kita nonton ya drama yang sentimental, drama yang memang penuh konflik, penuh intrik, ya, penuh dengan segala macam dialog-dialog, ya, yang sampai membuat perasaan kita jadi ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan gemes, ya. Ya, saudara pasti pernah ya nonton tiba-tiba komen juga, ya, ih dasar, ih kesel banget, ya, jadi ikut-ikutan, ya, yang TV mana, yang aktor mana, yang komen siapa, ya. Tapi saudara, itulah yang disebut dengan drama, ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam drama, ya, di dalam drama apapun, Korea atau India, ya, pasti selalu ada yang namanya penulis naskah. Ya. Di dalam drama, ya, ada orang-orang yang memerankan, ya, ada yang memerankan peran mereka masing-masing, ya, ada yang jahat, ada yang merasa tertindas, ada yang baik banget, ya, bahkan ada yang mohon maaf, ya, ada yang bodoh banget, polos banget, ya, bahkan ada yang jagoan, ya, bahkan ada yang ganteng, ya. Mungkin saudaraku semua yang menyaksikan di mimbar, ya, ada fans nih, waduh dia ganteng banget, ya, waduh dia cantik banget, ya, sampai ikut terhipnotis, ya. Tetapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, drama atau trik-trik yang terjadi, yang kita lihat, ya, baik di televisi, ya, pasti ada namanya skenario, pasti ada namanya penulis, ya, yang membuat percakapan-percakapan itu sehingga bisa membuat orang-orang bisa ikut-ikutan terbawa emosi, ya, terbawa duka, ya, terbawa sedih, ya. Karena ada orang di belakang layar yang menulis skenario supaya orang yang melihat, orang yang menonton ikut sedih. Mungkin ketika ada adegan sedih, ikut sedih. Ketika ada adegan yang marah, ikut marah. Ketika ada adegan yang memang benar-benar action, wow gitu, ya, ikut-ikutan semangat, ya. Semua itu karena ada skenario dan ada penulisnya, saudara. Ya, bagaimana dengan keluarga kita? Ya,
Jadi saya udah bilang tadi saudaraku bahwa drama yang kita lihat apapun di dalam televisi pasti ada yang menulis naskah sehingga membuat emosi, membuat menguras pikiran, membuat kita terpesona, membuat kita kesal, membuat kita marah karena ada yang menulis. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Nah, ya. Tadi kita bicara mengenai tentang drama yang kita lihat atau yang kita tonton. Sekarang bagaimana ya kalau drama itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam keluarga saya dan keluarga saudara. Ya, apakah ada yang menulis? Tidak. Siapa yang melakukan drama dalam keluarga? Suami, istri, anak-anak, ya. Sudah pasti keluarga. Aktor-aktor di dalam keluarga yaitu istri, suami, anak-anak. Ya, kita baca ya di Ibrani 12 ya, Ibrani 12 ayat 14 sampai yang ke-15 ya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya, sebab tanda kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan orang tidak akan bisa melihat kemuliaan atau kekudusan Tuhan. Yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Nah, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya, bagaimana kalau drama dalam keluarga kita? Ya, firman Tuhan katakan, ya, berusahalah hidup damai. Ya. Segala sesuatu drama dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan keluarga kita khususnya, pasti akan ada yang namanya benturan. Pasti akan ada namanya gesekan. Pasti akan ada yang namanya kesalahpahaman. Pasti akan ada yang namanya kekecewaan, kesel, ya, marah-marah, ya, mungkin bikin kopi telat aja suami marah-marah, ya, istri, ya, suami belum pulang, ya, belum pulangnya tengah malam marah-marah, ya, akhirnya, ya, membuat satu konflik, membuat satu drama di dalam keluarga seolah-olah sedang mengalami masalah dalam keluarga. Anak, ya, nakalnya luar biasa, bandelnya luar biasa, nggak mau belajar, dikasih tahu melawan orang tua, akhirnya timbul emosi, pertengkaran, kesalahpahaman, orang tua dengan anak jauh, orang tua dengan anak mulai renggang hubungannya, suami istri mulai renggang hubungannya, ya, bahkan sampai-sampai ada orang yang sampai berpisah atau sampai cerai. Ya, ini drama dalam keluarga. Ya. Tetapi saya katakan saudara, tidak ada satupun yang menulis jalan cerita di dalam keluarga saudara dan saya. Tidak ada. Ya, di Alkitab juga dikatakan, ya, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan penuh harapan, ya, yang penuh sukacita, ya, dan penuh berkemenangan, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya penuh intrik drama, ya. Suami selingkuh, ya, istri malas masak, waduh, ya. Gimana mau masak, orang uang belanja aja nggak dikasih. Ya. Ya, suami di PHK mungkin, ya. Atau yang punya usaha, punya dagang, ya, bisnisnya lagi sepi, ya.
tagihan banyak, ya, di tagihan distributor dia harus bayar, sedangkan bisnis lagi sepi, mulai emosi, mulai menguras pikiran, ya, menguras energi. Akhirnya di dalam rumah tangga bentrokan, pertengkaran, kesalahpahaman terjadi. Apa juga salah. Ya, semua juga salah. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan di Ibrani dikatakan, berusahalah hidup damai. Ya. Artinya apa? Berarti saudara dan saya yang menciptakan, yang menulis, yang mengatur skenarionya, yang membuat dialognya, yang membuat kehidupannya adalah saudara dan saya. Karena dikatakan, ya, tanpa mengejar kekudusan, saudara dan saya tidak bisa melihat kekudusan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Ya. Keluarga, ya, adalah gereja kecil, ya, adalah gereja kecil yang Tuhan berikan, baik suami, baik istri, baik anak-anak, semua bersatu hati, ya, apapun kondisinya, ya, jangan sekali-kali sedikit-sedikit pergi, sedikit-sedikit mungkin KDRT main tempeleng, ya, main maki-maki, ya, mulai berbahasa kotor, maki-maki, ya, mulai main fisik, main tangan. Akhirnya di dalam keluarga penuh konflik yang sangat-sangat menguras emosi, ya, sampai energi kita terkuras, ya. Bahkan, ya, anggur sukacita, kebahagiaan, anggur kasih kita akan berkurang jauh. Ya, saudara mungkin ingat, ya, mujizat Tuhan yang dilakukan pertama kali, ya, adalah di pesta kawin di Kana. Kenapa? Tuhan memberkati keluarga atau pernikahan di dalam pesta kawin. Ya, air dirubah menjadi anggur. Ya. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan, ya, mengubah air menjadi anggur di pesta kawin di Kana, yaitu keluarga. Tuhan sayang dengan keluarga. Tuhan sayang dengan kehidupan keluarga orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Ya. Tuhan mau apapun yang kita hadapi, kondisi hari-hari ini yang memang sedang tidak baik-baik saja, tapi saya percaya di dalam Tuhan kita diberikan kesabaran, kita diberikan kekuatan, menghindari konflik, menghindari perkataan yang kasar, menghindari pertengkaran. Ya, kita yang buat, saudara. Ya, kan nggak mungkin tetangga yang tulis, ya, Pak, nanti kamu sama istri jam sekian nanti dialognya begini, nanti kamu ribut ya. Ya Bu, nanti ya Bu, jam 7-an Bu, kalau suamimu datang nanti kamu lempar piring ya. Kan nggak begitu. Karena kita kan bukan drama-drama yang sedang diperlihatkan di dalam televisi yang untuk konsumsi publik. Ya. Tapi tidak sedikit juga, ya, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan yang berusaha hidup damai. Ya. Mungkin dalam kekurangan, ya, mungkin dalam kesusahan, bisnis lagi sepi, pekerjaan juga lagi sepi, ya, kontrakan rumah juga belum bayar, anak-anak sekolah mau sekolah juga perlu biaya. Sekarang sudah masuk bulan 7, sudah mulai masuk di bulan anak sekolah, ya. Saya percaya akhir-akhir ini tantangan-tantangan di dalam kehidupan keluarga orang-orang percaya, orang-orang Kristen benar-benar diuji sekarang. Ya, diuji sekarang, ya. Tapi firman Tuhan katakan, ya, yang ke-15,
jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau di dalam keluarga ya ada kesalahpahaman, kekecewaan, ya bahkan sakit hati, jangan pergi, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Ibrani loh, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, supaya apa? Supaya jangan timbul akar yang pahit. Kalau saudara simpan sendiri, kalau saudara pendam sendiri, ya, maka itu akan terjadi akar kepahitan di dalam kehidupan saudara. Ya, menimbulkan kerusuhan, ya, piring melayang di mana-mana. Ya, jangan-jangan ketika kesel sama suami minta kopi, udah dikasih kopi sianida. Ya, ngeri loh saudara. Ya. Tapi saya percaya dan saya berdoa, semua keluarga SOG Family Bali maupun umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali, ya, semua tidak ada yang jauh dari kasih karunia Tuhan. Ya, karena belajar firman Tuhan, mau taat firman Tuhan, mau tunduk firman Tuhan, dan mau berusaha hidup damai, bukan menurut daging, tetapi menurut firman Tuhan. Bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan. Jangan lari ke orang, jangan sedikit-sedikit curhat di sosial media. Ya, jangan sedikit-sedikit curhat ke orang lain. Iya memang, ya, ketika saudara curhat ke orang lain itu akan merasa, aduh kasihan ya, kok bisa begini ya, sabar ya. Saudara, ya, ketika hari itu, iya dia bilang sabar. Tetapi ketika sudah tidak bersama, ya, apa saudara tahu? Jangan-jangan saudara dibilang syukurin. Kapok, syukurin. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin hanya Tuhan Yesus. Makanya dikatakan jangan kamu menjauhi diri dari kasih karunia Allah. Curhat kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Apalagi ketika suami, istri, anak-anak bersatu, ya, membangun mesbah doa, berdoa sama-sama, ya, menekan ego, menekan gengsi, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tahu firman, kenal firman, apalagi mau melakukannya, ya, suami, istri, anak-anak menjadi satu keutuhan, ya. Alkitab katakan dia akan turun dari Hermon, turun ke dalam gereja kecil, yaitu keluarga saudara dan saya. Ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, pihak yang terlibat, ya, apa saja, siapa-siapa saja pihak yang terlibat di dalam drama keluarga, ya. Ya, yang pertama adalah iblis, ya. Iblis berusaha untuk menggoncang keluarga dan hidup saudara dan saya, tetapi kita harus melawannya dan jangan buka celah. Ya. Ya, siapa-siapa aja yang pihak yang terlibat di dalam konflik keluarga atau di dalam keluarga, ya, atau drama dalam keluarga. Yang pertama adalah iblis. Ya, jangan biarkan atau jangan buka celah iblis masuk dalam kehidupan keluarga kita. Ya. Kalau kita udah kebawa emosi, jadi kalau bahasanya sekarang itu adalah kesetanan, ya. Kalau udah iblis masuk, ya, akal kita, ya, sudah berbeda, ya. Bahkan bisa timbul kejahatan loh. Ya, kalau sudah sakitnya, udah pahitnya luar biasa, ya, sampai menjadi akar kepahitan dan dikuasai oleh iblis, maka bisa melakukan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Orang bisa nekat, saudara. Ya, suami bisa nekat ke istri, istri bisa nekat ke suami, bahkan anak-anak pun bisa nekat. Ya, ada banyak keluarga-keluarga di dunia ini sekarang, ya, anak bunuh orang tua, ya, suami bakar istri, ya, istri siram bensin ke suami. Gara-gara apa?
ekonomi. Cuman itu. Hanya gara-gara keuangan, ekonomi. Makanya jangan biarkan iblis masuk ke dalam keluarga saudara dan saya, dan jangan buka celah kepada iblis. Ya, makanya tadi dikatakan jangan jauhi dari kasih karunia Allah. Kalau kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita nggak pernah jauh dari kasih karunia Tuhan, maka iblis pun tidak berhak, tidak bisa berkuasa atas hidup saudara dan saya, merusak keluarga saudara dan saya. Puji namanya Tuhan. Yang kedua, yaitu Tuhan. Siapa-siapa yang pihak yang terlibat di dalam drama keluarga? Ya, yang pertama iblis, yang kedua adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan izinkan proses di dalam hidup kita, kita perlu berserah dan taat ya mengikuti proses Tuhan, karena ujungnya adalah kebaikan. Amin, saudara. Ya, ada berapa banyak orang-orang yang tidak tahan diproses oleh Tuhan. Saudara, orang sukses, keluarga yang sukses, pekerjaan yang sukses, bisnis yang sukses, ya, apapun itu adalah orang-orang yang melalui proses. Tidak ada yang instan. Ya. Dikatakan berserah dan taat, ya. Tapi pastor, ya, banyak kok orang-orang di luar sana, ya, yang tidak taat, ya. Bahkan yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya diberkati, dia berbuat jahat aja diberkati. Dia nipu orang aja diberkati. Hartanya banyak, uangnya banyak. Ya. Orang yang nggak kenal Tuhan aja banyak kok diberkati. Saya sudah taat, saya sudah setia, saya sudah taat. Tapi kenapa Tuhan, hidup saya kok begini-begini aja? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu ya. Ya. Orang, ya, ketika diproses sebuah paku, itu kalau dipaku, dia tidak bisa bengkok. Paku kalau sudah bengkok, dia tidak bisa akan dipukul dan masuk tertanam di dalam apapun. Ya. Dia tidak akan bisa masuk. Ya. Orang benar, orang taat, orang yang hidupnya dekat-dekat dengan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, itu ibarat paku. Ya, ketika paku lurus, itu dipukul untuk memaku apapun dan masuk ke dalam. Ya, makanya dikatakan ujung-ujungnya adalah kebaikan. Tuhan memberikan kita ujian atau proses supaya kita tetap setia, tetap taat, yang ujung-ujungnya ada kebaikan. Ketika saudara dan saya diproses keluarganya oleh Tuhan, ya, ketika kita sudah tertanam dan ketika kita naik, kita tidak lupa diri dan kita juga tidak sombong. Ya, bisnis saudara diberkati, istrinya diberkati, anak-anak juga diberkati. Supaya apa? Tetap tidak sombong. Ya, tetap cari Tuhan. Ya. Orang yang sukses, orang yang hidupnya berhasil, orang yang hidupnya, bisnisnya berhasil, karena mereka menjalaninya dalam proses. Gak ada yang instan. Ya. Tetap setia, ya, taat, ikuti saja alurnya, jangan dilawan, ikuti saja, berserah. Ya, jangan cari pertolongan kemana-mana, berserah sama Tuhan. Tuhan, ini keluargaku, kami bawa kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam keluarga Engkau memberkati keluarga. Engkau memberkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan. Ya. Doakan bersama-sama. Ya. Bersatu hati. Ya, ketika keluarga bersatu hati, ya, doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, itu membicarakan mengenai tentang keluarga loh. Ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apapun yang dia minta aku akan berikan. Ya, aku hadir di tengah-tengah. Wah,
Ya, saudara bangun mesbah doa, berdoa setiap hari, suami, istri, anak-anak baca firman, ya, merenungkannya. Jangan cuma direnungin, ya, baca tapi nggak dapat apa-apa. Minta sama Tuhan hikmat supaya ketika baca firman, ya, saudara diberikan pewahyuan, ya, boleh tertanam dalam hati, dan Roh Kudus nanti yang akan bekerja di dalam kehidupan saudara, dan akan prosesnya, akan pemulihan terjadi. Makanya dikatakan, ya, ujung-ujungnya kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan, taat, ya, dan mengikuti prosesnya, pasti akan kebaikan yang datang. Terpuji namanya Tuhan. Ya, yang ketiga, manusia atau tetangga kita atau teman kita, ya. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik drama dalam keluarga. Yang ketiga adalah manusia, ya. Orang lain atau diri kita sendiri. Tadi saya sudah sampaikan, ya. Siapa aktor-aktornya, siapa orang-orangnya? Ya kita sendiri, ya, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, ya, dibenturkan, digesekkan, ya, sehingga terjadi konflik, ya, terjadi kerusuhan di dalam keluarga, ya kita sendiri, ya. Maka itu kita harus bertumbuh secara rohani dan bijaksana menyelesaikan persoalan. Orang kalau udah dekat sama Tuhan, hidupnya dalam kasih karunia Tuhan, ngomongnya aja sudah nggak akan asal-asalan. Ngomongnya aja sudah tidak akan pernah menghujat. Ngomongnya aja sudah pasti akan penuh kasih. Itu orang yang dekat sama Tuhan, tahu firman, ya, secara rohani, ya. Karena secara rohani, maka pikirannya, perkataannya, mulutnya bijaksana didengar, ya. Jadi tidak didengarkan, jadi tidak memperdengarkan konflik yang membuat jadi panas, ya. Makanya dikatakan manusia, ya, diri kita sendiri, ya. Orang-orang yang terlibat di dalam drama keluarga adalah diri kita sendiri. Makanya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan secara rohani, ya, supaya bijaksana menyelesaikan persoalan, ya. Kita baca di Yakobus 4 ayat 1 sampai yang kedua, ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya, pertengkaran itu ada, ya, cekcok itu ada, ribut itu ada, salah paham itu ada. Itu dikarenakan hawa nafsu kedagingan kita, saudara. Kalau di luar Tuhan, kita tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka daging kita, ya, hawa nafsu kita yang akan membuat pertengkaran, ya. Yang kedua, ya, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, saudaraku ini kasih dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam hawa nafsu kita jauh dari Tuhan, kita nggak pernah dekat sama Tuhan, kita tidak pernah intim sama Tuhan, maka itu sangat berbahaya sekali. Dikatakan itu bisa bertengkar, bisa berkelahi, bahkan sampai bisa membunuh. Ya, saya berdoa malam hari ini, ya, saudara dan saya, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, ya, saudara mau tangkap rema dalam kehidupan ini, ya, mulai dekat sama Tuhan, ya. Jangan jauhi dari kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan iblis masuk mengizinkan cekcok pertengkaran di dalam keluarga. Suami-suami, kasihlah istrimu, ya. Kasihlah anak-anakmu. Jangan banyak tingkah, ya. Istri-istri juga, kasihlah suamimu, ya. Sejelek-jeleknya, sesalah-salahnya itu tetap suamimu. Sejelek-jeleknya, sesalah-salahnya itu tetap istrimu, ya.
Jangan lari ke orang lain, jangan lari, jangan selingkuh, cari apa? Mau curhat-curhatan, suaminya curhat kepada yang lain, istrinya curhat kepada yang lain. Nah, keluarga mau kebawa kemana? Itu ujung-ujungnya pasti akan bubar dan berantakan. Ingat saudara, ya, bagi saudara-saudaraku, suami-suami, istri-istri, ya, anak-anak, ya, kitalah yang membuat, yang membentuk skenario di dalam drama keluarga kita. Apakah mau membuat satu perpecahan atau mau berkat Tuhan turun melimpah di dalam keluarga? Kita yang buat, ya, bukan orang lain, ya. Yang berikutnya, ya, pemicu drama dalam keluarga tadi saya sudah sampaikan, ya. Ketika ada drama, ada pertengkaran, ada keributan dalam keluarga, ada drama dalam keluarga, pasti ada pemicunya, ya. Yang pertama, tuntutan. Nah, tuntutan atau konfrontasi yang intens, ya. Belajarlah untuk menenangkan hati orang lain dulu, lalu berbicara baik-baik, ya. Ungkapkan pengharapan dan mencari titik temu yang terbaik. Ya, sadari bahwa keluarga tidak akan bahagia jika dituntut terus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, jangan suka menuntut terus. Ya, ingat dulu pada saat bertemu, ya, mengucapkan janji di altar gereja, ya, sumpah kepada Tuhan akan setia, ya, dalam keadaan apapun, sehat sampai mati, ya, tetap setia, ya, jangan pernah menuntut, ya. Kalau kita sering menuntut, maka daging kita yang terus memicu dan memicu, ya. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan, ya. Jangan termakan gengsi, ya, jangan termakan gaya, ya. Hiduplah sesuai dengan kebutuhanmu, ya. Jangan cari-cari yang lain, utang sana, utang sini, beli ini, ya. Ketika kita tidak bisa, ya, menginginkan sesuatu karena kita melihat orang lain, karena kita menilainya adalah patokannya adalah orang lain, maka akhirnya kita menuntut. Ya, menuntut ke suami, ya. Suami juga menuntut ke istri, ya. Istri temennya mungkin rajin, masaknya enak, menunya enak, masaknya enak, bangun pagi, ya, menuntut istrinya, ya, tukang tidur, ya, sampai gembrot, badannya sampai gemuk, ya. Akhirnya marah-marah suami. Bertobat. Hai suami-suami, bertobatlah. Hai istri-istri, bertobatlah. Ya, bentuklah keluarga dari kita. Kita yang buat, ya. Jangan terlalu banyak menuntut. Yang berikutnya, terlalu defensif, ya. Terlalu defensif, ya. Dengan permintaan maaf akan ada banyak dalam hidup yang dipulihkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, masalah itu pasti ada. Ya, permasalahan dalam keluarga itu pasti ada. Ketika keluarga, suami, istri, anak-anak mengalami benturan, mengalami gesekan, mengalami yang namanya sesuatu yang membangkitkan emosi, yang membangkitkan, yang memberikan celah iblis masuk sehingga membuat pertengkaran, membuat perpecahan, membuat rasa tidak nyaman, bahkan sampai sakit hati, sampai kepahitan. Ya, intinya cuma satu, belajarlah meminta maaf. Jangan gengsi. Kalau salah, akui. Kalau salah, akui. Kalau salah, akui. Begitupun sebaliknya, istri ke suami. Kalau salah, minta maaf. Kalau salah, minta maaf. Terus. Tidak ada batasan.
Ya, tidak ada gengsi. Suami minta maaf ke istri, istri minta sama suami, tidak ada masalah. Karena bagi Tuhan, suami istri sama di matanya. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih arogan, tidak ada yang lebih hebat. Ya, karena Tuhan sudah mempersatukan di dalam pernikahan yang suci, ya, berbagai macam watak dan karakter, tapi Tuhan satukan, ya, di dalam kelemahan, kekurangan, saling melengkapi, saling mengisi. Dan ketika mengalami dan diizinkan Tuhan mengalami masalah, ya, jangan pernah sungkan meminta maaf. Minta maaf. Ya, harus berani meminta maaf. Kenapa? Karena dengan meminta maaf, ya, akan ada banyak hal yang hidup keluarga saudara dan saya akan dipulihkan Tuhan. Terpuji namanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, jangan jauhi kasih karunia Tuhan, ya, di dalam keluarga, ya, konflik, drama dalam keluarga, ya, jangan biarkan iblis masuk di dalam kehidupan keluarga saudara yang menimbulkan pertengkaran, perpecahan, emosi, maki-maki. Tadi Alkitab juga dikatakan, ya, hawa nafsu sampai lupa diri dan ujung-ujungnya bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, bisa membunuh, ya, bahkan sampai berantem, berkelahi, KDRT. Jangan, saudaraku, ya. Ingat pesan Tuhan, ya, meminta maaf. Salinglah meminta maaf. Yang kedua, jangan menuntut. Ya, hiduplah sesuai dengan kebutuhanmu, ya, bukan karena gayamu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita perdengarkan pada malam hari ini memberikan kita kekuatan, rema dalam kehidupan kita. Kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati Tuhan. Ya, dekat sama Tuhan, jangan lari kemana-mana. Dan percayalah, keluarga adalah surga saudara dan saya. Di mana keluarga Tuhan mau pakai suami, istri, anak-anak bersatu hati, bersama-sama, sepakat di dalam doa, sepakat di dalam Tuhan, dan mengutamakan Tuhan menjadi kepala keluarga, maka berkat Tuhan akan turun dari Hermon, turun di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara dan saya. Apapun masalah saudara dan saya yang dihadapi, percayalah dan ikuti proses Tuhan, ya, tetap setia, tetap taat, ya, di dalam Tuhan. Dan bersatu hati bersama di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami telah diingatkan Tuhan mengenai tentang keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah membuka jalan pewahyuan di dalam firman kebenaran-Mu. Kami diajarkan untuk tidak menuntut, tidak, dan bisa saling memaafkan Tuhan. Dan kami diajarkan untuk tidak memakai hawa nafsu kami, sehingga kami dijauhi dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga yang menyaksikan di mimbar SOG Family Bali. Biarlah Tuhan berkati pemulihan terjadi, ya, suami-suami mulai baik kembali, suami-suami boleh diubah hatinya Tuhan menjadi keluarga, kepala keluarga yang diberkati Tuhan. Istri-istri juga mulai diberkati Tuhan, mulai kembali hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Anak-anak juga mulai hormat kepada orang tua. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi atas keluarga, saudara dan saya di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Berkat Tuhan tercurah atas keluarga karena Tuhan sendiri memberkati
seperti keluarga pesta kawin di Kana dengan memberikan mujizatnya air dirubah menjadi anggur. Karena kami juga percaya Tuhan, ketika dalam keluarga kami memiliki pergumulan, memiliki masalah apapun itu Tuhan, baik itu keuangan kami, pendidikan anak-anak, ya apapun semua Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan juga terjadi atas keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan di mimbar SOG dan keluarga saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan rubah air menjadi anggur sukacita, anggur baru untuk keluarga saudara dan saya. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah sukacita di dalam keluarga. Bisa bersama-sama satu hati, suami, istri, dan anak-anak bersatu hati menyembah Tuhan, hidup taat dan mengikuti proses Tuhan, meninggikan dan memuji-muji Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun melimpah atas keluarga saudara dan saya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, biarlah urapan Tuhan, berkat Tuhan tercurah bagi umat-umat Tuhan yang menyaksikan di mimbar layar SOG Family Bali. Diberkati keluarganya Tuhan, diberkati pekerjaan suami-suami, diberkati pekerjaan istri-istri, diberkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan berikan pertolongan, mujizat Tuhan apapun di dalam pergumulan saudara dan saya. Hamba percaya di dalam nama Yesus kami siap terima mujizat Tuhan, pemulihan terjadi, kesehatan terjadi, apapun Tuhan, ekonomi, semua pergumulan keuangan kami terjadi pemulihan, dan biarlah menjadi kesaksian kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas hidup keluarga-keluarga SOG Family Bali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih kita sudah menyelesaikan firman kebenaran Tuhan. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Sabtu. Kita akan berfellowship kembali, ya. Ingat, ya, jangan banyak nuntut, ya, sering-sering minta maaf, ya, jauhi pertengkaran, ya, dan jangan pernah jauh juga dari kasih karunia Tuhan, ya. Ikuti proses Tuhan, maka Tuhan akan berkati saudara, keluarga, dan saya. Tuhan Yesus memberkati.